Orang yang gagal menguasai dirinya akan selalu menjadi budak dari situasi, emosi, dan opini orang lain. Ia bisa jadi tampak kuat di luar, namun di dalamnya kosong, reaktif, dan mudah dikendalikan. Fakta menarik datang dari penelitian Harvard University yang menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan diri memiliki korelasi lebih tinggi dengan kesuksesan jangka panjang dibanding IQ atau kecerdasan verbal. Artinya, kendali diri bukan sekadar soal moral, tapi fondasi dari efektivitas hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang ingin menguasai orang lain, pasangan, rekan kerja, bahkan audiens di media sosial. Tapi ironinya, mereka tidak mampu menguasai pikirannya sendiri. Satu komentar negatif bisa membuatnya marah. Satu perbandingan bisa mengguncang rasa percaya dirinya. Padahal, penguasaan diri adalah inti dari wibawa. Orang yang berkuasa atas dirinya tidak perlu membuktikan apapun, karena ia sudah menang sebelum bertanding. 1. Sadari bahwa musuh terbesar bukan orang lain, tapi pikiran sendiri. Kita sering menyalahkan orang lain atas kekacauan hidup kita. Namun jika diperhatikan, sumber konflik paling besar justru datang dari pikiran sendiri yang tak terkendali. Ketika kamu tersinggung, yang sebenarnya melukai bukan kata orang itu, tapi tafsirmu terhadapnya. Orang yang menguasai diri memahami bahwa persepsi adalah sumber kekacauan terbesar. Dalam setiap situasi, ia belajar menunda reaksi. Sebelum marah, ia memeriksa pikirannya sendiri. Apakah ini reaksi yang perlu atau sekadar ego yang tersinggung? 2. Emosi bukan untuk ditekan, tapi diarahkan. Banyak orang salah paham bahwa menguasai diri berarti menekan emosi. Padahal, emosi adalah energi. Yang perlu dilakukan bukan menolak, tapi mengarahkannya dengan tepat. Saat seseorang marah, sebenarnya ia sedang memiliki tenaga besar yang bisa dipakai untuk berpikir lebih tajam jika tahu cara mengendalikannya. Orang yang cerdas emosional tahu kapan harus mengubah kemarahan menjadi argumentasi logis atau tindakan strategis. Mereka tidak membiarkan perasaan mendikte arah hidup. 3. Kuasai ucapan, karena kata adalah jendela dari pikiran. Banyak konflik dimulai dari lidah yang lebih cepat dari nalar. Kata yang diucapkan tanpa kendali seringkali meninggalkan luka yang tak bisa ditarik kembali. Orang yang mampu menahan diri untuk tidak segera menanggapi, justru sedang menunjukkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Ia tahu, diam sesaat bisa menyelamatkan banyak hal. Dalam dunia komunikasi, orang yang berbicara dengan jeda dan ketepatan cenderung lebih disegani. Mereka tidak berbicara untuk mengisi keheningan, tapi untuk memberi makna pada setiap kalimat. 4. Hargai jeda antara stimulus dan respons. Psikolog Viktor Frankl pernah mengatakan bahwa di antara stimulus dan respons, ada ruang dan di ruang itulah kebebasan manusia terletak. Orang yang mampu menggunakan ruang ini dengan sadar akan menjadi tuan atas nasibnya sendiri. Sebaliknya, yang reaktif akan jadi tawanan dari dorongan sesaat. Coba perhatikan. Dalam percakapan yang memanas, 1 detik diam sering mengubah arah seluruh dinamika. Jeda itu memberi ruang bagi logika untuk masuk, sebelum emosi mengambil alih. Disiplin pada jeda adalah bentuk penguasaan diri yang paling halus, tapi paling berdampak. 5. Jangan biarkan ego menguasai keputusan. Ego adalah suara kecil yang ingin selalu benar, bahkan ketika tahu sedang salah. Ia membuat kita sulit menerima kritik, sulit meminta maaf, dan sulit belajar. Orang yang menguasai diri tahu bahwa tidak semua perlawanan perlu ditanggapi. Kadang mengalah justru bentuk kemenangan yang lebih tinggi. Contohnya, dalam perdebatan kerja, seseorang yang memilih mendengarkan dan menyimpan poinnya untuk waktu yang tepat, seringkali lebih dihormati daripada yang langsung membantah. Ia tidak kehilangan muka, tapi justru mendapat respek karena tahu kapan waktunya bicara dan kapan diam. 6. Disiplin bukan penjara, tapi kebebasan yang tertata. Menguasai diri berarti menata disiplin dalam kebiasaan kecil, dari cara bangun pagi, mengatur waktu, hingga mengelola fokus. Orang yang disiplin tidak tunduk pada keinginan jangka pendek, tapi pada visi jangka panjang. Itulah mengapa mereka tampak lebih tenang, karena mereka tahu arah hidupnya. Dalam dunia modern yang penuh distraksi, disiplin adalah bentuk kekuasaan baru. Siapa yang mampu menunda kesenangan sejenak demi hasil besar di masa depan, dialah yang menguasai permainan hidup.
7. Kekuasaan sejati lahir dari keseimbangan antara logika dan emosi. Menguasai diri bukan berarti menjadi kaku dan dingin. Justru ia berarti mampu menyeimbangkan antara akal dan rasa. Orang seperti ini bisa tegas tanpa kasar, lembut tanpa lemah, dan tenang tanpa kehilangan ketajaman. Ia tidak terombang-ambing oleh situasi karena arah hidupnya ditentukan dari dalam. Disinilah rahasia pengaruh sejati. Orang akan menghormati mereka yang mampu berdiri teguh di tengah badai, bukan karena suaranya keras, tapi karena ketenangannya tak tergoyahkan. Itulah inti dari penguasaan diri yang elegan, kuat, tapi tidak mengintimidasi. Sebelum berusaha mengubah dunia, pastikan kamu sudah menaklukkan dirimu sendiri. Karena kemenangan yang paling sulit sekaligus paling berharga adalah saat kamu bisa mengendalikan pikiran, ucapan, dan tindakanmu dalam satu kesatuan. Tulis di kolom komentar, bagian mana dari dirimu yang paling sulit kamu kendalikan. Dan bagikan tulisan ini agar lebih banyak orang belajar menaklukkan diri sebelum berusaha menaklukkan orang lain.